Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi bersama kita di Broman Podcast edisi ngerit, ngobrol seru guru dan murid. Baiklah, kali ini Sobat Broman menghadirkan guru yang sangat spesial, yaitu bosnya para guru teman-teman sekota Pangkal Pinang untuk madrasah ya teman-teman, yaitu Bapak Haji Firmantasi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Bapak Haji Firmantasi. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo juga. Oke, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Ayo, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Chelsea. Chelsea, yang baik. Chelsea, alhamdulillah sehat pada hari ini. Sebelumnya tim Broman mengucapkan banyak berterima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktu ke madrasah kita pada acara hari ini Pak ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, apresiasi telah mengundang Bapak. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah. Amin ya Allah. Amin. Udah makan tadi Pak pas acara? Alhamdulillah. Kenyang pokoknya. Alhamdulillah Pak ya, acara lancar. Lancar, Maria sangat antusias penerimaannya sekaligus di acara Maulid Nabi tahun 2023 ini. Lancar Pak ya? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, kali ini Chelsea pengen nostalgia masa-masa sekolah Bapak di SMA. Boleh Pak ya? Boleh. Kita gali-gali sedikit kenangannya Pak ya. Masih ada yang ingat, insya Allah. Masih ada yang ingat dari Oke Pak, Chelsea pengen tanya dong Pak, itu Bapak sekolahnya di mana Pak SMA-nya? Kan biasanya orang-orang tuh miranya kalau Bapak ini bagian Kementerian Agama nih, orang-orang berpatokan pasti pesantren. Bapak ini pesantren apa negeri nih Pak kalau boleh Pak? Oke, jadi Bapak akan menyampaikan mungkin pengalaman ataupun memori Bapak ketika Bapak berada di SLTA ataupun di Madrasah Aliyah. Jadi Bapak ini pertama lahir di suatu kampung yang terkecil di Musirawas. Musirawas tuh maaf di mana Pak ya? Di Provinsi Sumatera Selatan. Oh, Bapak bukan asli Bangka. Kirain asli Bangka, lancar banget bahasa Bapaknya. Iya, alhamdulillah teman-teman. Istilah orang tua kita dulu, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Dengan menghormati budayanya, budaya kearifan lokal di suatu tempat yang kita diami, yang kita punya. Ikut budaya dan adat istiadat di mana kita tugas. Jadi Bapak selesai di Bapak dulu di Aliyah juga seperti saat ini. Oh iya juga. Aliyah. Madrasah berarti madrasah banget Pak ya. Madrasah ya. banget. Sampai sekarang. Satu alumni. Jadi Bapak tahun 90 masuk dan keluar di 93. 93 ya. Nah, jadi ketika itu Bapak lulus bukan di sanawiyahnya tapi di sekolah menengah pertama SMP. Oh SMP negeri. SMP negeri, kemudian di Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau Musirawas. Jadi sebelum selesai memang Bapak sangat banyak sesi pengalaman, artinya berorganisasi, OSIS. Iya, aktif dong. Nah, Bapak juga aktif di OSIS, aktif di Pramuka, di Saka, Bayantaranya. Ikut semua Pak ya? Ikut event-event di sekolah yang diberi kepercayaan oleh guru ketika itu. Bapak tidak pernah nolak. Tidak pernah nolak, tidak pernah malu dan gengsi. Pokoknya Bapak mau tampil dan tampil. Berarti dari dulu tuh Bapak udah terlihat nih jiwa-jiwa kepemimpinannya. Ya. Mungkin saja sih. Artinya ketika kita sudah ditempa di Aliyah, di sekolah menengah atas, itulah nanti bekal untuk kita nanti
setelah kita selesai di Sarawiya berlanjut ke perguruan tinggi, itu juga bekal kita untuk memimpin minimal sendiri juga. Kalau tidak, sebelum memimpin skup yang besar, ya nanti kita bisa memimpin skup yang kecil, terutama di lingkungan keluarga. Banyak aktivitas Bapak, jujur saya pengalaman dan waktu di Malang satu kota itu tinggal, hampir tidak ada waktu itu saya sia-siakan. Kalau pulang sekolah Bapak aktif di mengajar masjidnya, mengajar ngaji di PA-nya di masjid itu, dan hampir tidak pernah kosong hari itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berarti bukan cuma di sekolah aja Pak ya? Di luar sekolah juga. Sekolah juga Bapak aktif. Nah akhirnya kan Bapak merasakan semakin banyak ketika itu kita di SMA, di madrasah aliyah kita aktif, tidak menyia-nyiakan waktu ketika itu. Nah Bapak rasakan saat ketika sekarang ini, yang menurut saya puncaknya menjadi kepala kantor tidak agama. Hasilnya sekarang Pak ya? Kemarin tuh mempersiapkan dulu mental kita, kemudian bisa sosialisasi dengan teman-teman dan percaya dirinya ketika misalnya gerak jalan. Saya juga pemain marching band dulu. Oh, main juga Pak? Main juga. Wih, masih aktif banget Pak ya? Gerak jalan, semuanya. Event-event misalnya di apa di 17 Bapak tampil sebagai pemimpin gerak jalan waktu itu dulu. Aktif semuanya. Ya, semuanya hampir semuanya. Kirain cuma ya di sekolah gitu. Di luar ikut apa namanya, ada misalnya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemuda remaja masjid, Bapak selalu tampil dan ikut. Kenapa? Background Bapak memang bukan dari pondok pesantren yang khusus, tapi Bapak memang ingin waktu itu ke pondok, tapi kondisi orang tua ketika itu memang tidak sanggup dan tidak mampu secara biaya. Bapak masuk aliyah, dan hampir saya di aliyah itu banyaklah sudah berdiri harus dengan sini. Saya pernah jadi marbot, membangun masjid sendiri, mengurus masjid, sehingga ada perubahan di masjid, Bapak tumbuhkan supaya tidak membebankan biaya orang tua dan ketika itu. Dan memang saya tidak pernah malu-malu untuk berdiri dan mencari biaya sebelah sendiri. Dan mungkin saja keberhasilan menurut kita hari ini, Bapak hari ini, sebenarnya artinya Bapak sudah merintis masa-masa muda Bapak dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bersih ya, banyak lagi. Tidak terhitung. Mengesankan ya ceritanya, memotivasi sekali ya Mas ya. Luar biasa maksudnya tapi di situasi waktu 90 itu beda dengan situasi dan waktu sekarang. Fasilitas sekolah, teknologi, kemudian ya semuanya serba ada sekarang ini. Beda dengan yang zaman Bapak gitu. Kalau Bapak misalnya lahir di sekarang di era milenial, era digital seperti ini, mungkin lebih lagi luar biasa, mungkin lebih tampil, lebih giat lagi, lebih semangat lagi dan lebih berhasil lagi. Bapak tuh di sekolah sukanya pelajaran apa? Kan Bapak nih di Kementerian Agama nih, mungkin pelajaran IPA atau apa gitu Pak? Bapaknya hampir semuanya senang dengan pelajaran. Apalagi misalnya fisika yang ada rumus-rumusnya. Fisika Pak? Yang kemudian yang paling saya gemari masalah agama, yang agama apa saja yang suka misalnya sejarah Islam. Yang paling suka juga misalnya zaman kami dulu ada pendidikan moral Pancasila ya, zaman kami zaman dulu PMP, pendidikan moral Pancasila. Senang aja, senang, dan tidak ada sih pelajaran yang kurang suka atau tidak. Semuanya tergantung apa niat kita, tergantung guru yang menyampaikan juga.
Kadang-kadang tadi misalnya materi atau pelajaran itu ada yang kita tidak suka, tapi karena guru yang nyampaikannya bagus, nyaman, nyampaikannya sederhana, bisa dimengerti oleh muridnya, hampir semuanya suka. Jadi enak Pak ya belajarnya kalau gitu. Jadi ini mau saya nih, mau bapak, saya ya hilangkan image misalnya zaman sekarang itu tidak senang dengan pelajaran-pelajaran. Saya kira tidak perlu lagi istilahnya sekarang ini ada pelajaran yang tidak suka atau tidak suka. Paling tidak semuanya kita sukai, dengan ada yang paling suka itu menjadi sebenarnya profesi kita nanti yang menonjol. Semuanya pasti kita sukai, karena itu sudah kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah, harus menyesuaikan juga Pak ya. Oh, misalnya kita tidak mampu karena kita latar belakang bukan orang pondok atau bukan orang begini dan begitu, paling tidak kita kita rajin saja belajar, membaca, komunikasi, banyak mengikuti kegiatan sekolah, kemauan, bertanya dengan gurunya, dan intinya ada kuncinya kalau bahasanya hormatlah guru yang mengajar kita. Itu semuanya pembuka semua kebijakan ini yang lain. Masuk Pak ya, biar berkah. Oke Pak, dalam belajar dulu kan beda banget Pak masanya sama sekarang. Apa Pak kesulitan yang Bapak hadapi dalam belajar? Misalkan perjalanannya atau gimana, sama perbedaannya? Ya benar. Jadi benar. Dulu zaman kita tuh tidak ada yang tidak ada sila membedakan kita sebenarnya dulu dengan sekarang. Cuman sekarang sudah banyak kemajuan dan teknologi ini sehingga membuat siswa atau murid-murid itu malas untuk belajar. Mungkin disibukkan lihat main game, handphone, segala macam. Kalau dulu fasilitas itu belum ada. Paling mainnya ya masih sekolah dulu, main apa kebiasaan kita di sekolah misalnya. Itu aja, dan tidak menghalangi kita untuk belajar. Kalau sekarang banyak penghalangnya kayak sekolah TikTok, medsos, lancar, habis dikit langsung orang tua baik memberikan fasilitas itu dan seterusnya. Jadi kan itu tetap bedanya, maksudnya karena sekarang eranya berbeda, era canggihnya, permainan anak-anak ini membuat anak-anak jadi malas belajar, malas buka buku, mengerjakan PR, itu banyak yang menghalangnya. Sudah sampai ke rumah pulang sekolah, kalau kami dulu nanti dulu main, kerja PR dulu, baru pergi main. Main itu ya main sama-sama teman, bukan ada main sekarang HP, bukan. Ya sekarang itu hampir hilang. Kita silaturahim dengan satu dengan yang lain, mengerjakan PR di rumah teman. Kalau dulu luar biasa, bareng. Sekarang kan nggak ada lagi. Mungkin lewat online, kemudian WA, jadi yuk kita PR-nya sekarang lewat WA aja, saling kirim jawab. Jawaban tembak kan silaturahmi aja sudah hilang. Hanya bertemu, menghadap teman aja sudah nggak ada lagi. Kalau sekarang itu sudah susah mau bertemu. Ini sekarang banyak sudah nafsi sendiri. Itu yang membedakan di zaman kami dulu. Aslinya di zaman kami itu masih murni. Iya, belum terlalu secanggih sekarang ya. Sekarang dari sisi teknologi itu tambah juga. Kalau masalah kecerdasan ya banyak, zaman dulu kecerdasan juga hanya luar biasa. Pemimpin sekarang kan banyak produk-produk bahan dari. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita didukung memang alat teknologi dan kurikulum yang sudah canggih, sudah luar biasa. Ya harapan kami sebagai pemerintah, sebagai orang tua dia ke depan itu anak-anak sekarang ini di madrasah alias Al-Bina lebih cerdas daripada dibandingkan orang tua, lebih pintar, lebih sukses, lebih segala-galanya. Kenapa? Didukung oleh alat-alat yang
transformasi digital luar biasa. Tidak ada lagi yang masa sekarang ini apa namanya tidak tahu, tidak update, semuanya dapat kayak cepat banget ya. Informasi jauh banget kayak perbedaannya dari kemarin tuh tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau zaman kami nggak ada ruang lab khusus, nggak ada sama sekali. Sekarang kan tiap pelajaran udah punya. Langsung hari ini menerima pelajaran A, langsung dipraktekkan, diaktualisasikan, diaplikasikan. Kalau dulu memang belajar otodidak, kemudian belajar di lingkungan sekitar kita, belajar akhlak budi pekerti, itulah yang paling menonjol sekali kan dulu, karena di situ ada pelajaran wawasan kebangsaan. Kalau dulu ya pelajaran PMP tadi, pendidikan moral Pancasila. Sekarang PKN kali ya? PKN pendidikan ya, pendidikan Pancasila. Pemandangan Bapak sekarang ini kan banyak Pak ya julukan generasi-generasi dari netizen Indonesia. Gen Z, X, milenial. Kalau Chelsea ini masuk ke Gen Z. Gen X itu dari 1965 sampai 80-an. Kalau Y 81 sampai 96. Z itu dari tahun 95 sampai 2011 atau 12 gitu. Menurut Bapak gimana Pak pandangan Bapak terhadap perbedaan mungkin sikap mereka dari zaman Bapak ke zaman Chelsea, perilaku mereka? Ya, saya kira dari sini zaman dulu tidak mengenal itu. Zaman sekarang juga ada istilah-istilah itu. Jadi kita katakan era milenial. Milenial akhirnya sama di era milenial dulu dengan sekarang sama. Kenapa disebut milenial? Ya, karena banyaknya alat digital, kemudian gadget dan seterusnya semakin canggih. Hari ini produknya canggih, besok lebih canggih lagi tiap hari. Nah, intinya bahwa zaman dulu prihatinnya cuma satu, bagaimana saya harus sekolah. Zaman dulu bedanya, harus sekolah, harus tamat. Apalagi dulu ada sistem wajib belajar 9 tahun. Oh, dulu ada sistem SD 6 tahun dan ada SMP, itu wajib. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita mau sekolah setinggi zaman dulu. Tapi yang menghalangi, yang menghambat zaman dulu masalah ekonomi, sekolah yang jauh. Misalnya Bapak dulu dari SD maupun SMP itu menempuh berjalan kaki dan naik sepeda itu sampai 20 kilo jalannya. Iya, itu perjuangan orang tua. Jadi orang tua dulu sekarang dulu bisa tempuh sarjana, bisa ngajar dan anak dan teman-teman sesi di satu Pangkal Pinang. Semuanya itu adalah semuanya berjuang dulu. Sekolahnya sangat sulit dan luar biasa, sehingga mereka berhasil dan mendidik anak-anak semua. Kesempatan ini kami sampaikan di podcast Broman ini supaya memberi motivasi kepada anak-anak generasi milenial sekarang ini. Maka tekunilah dunia pendidikan ini, belajarlah sebanyak-banyak. Ya, kesampingkan dulu yang menghalangi, yang mengganggu usia tadi, usia belajar, usia menuntut ilmu, ya. Kesampingkan dulu yang itu. Saya yakin dan percaya kalau semuanya dikesampingkan dulu, ya. Perlu memang digital perlu, media sosial perlu, itu mendukung untuk membantu menunjang kelancaran pendidikan kita. Selebihnya adalah kita fokus untuk mengejar cita-cita dulu. Ya. Yakinlah hari ini yang anak-anak kami, anak-anak di mana seluruh kota Pangkal Pinang Indonesia ini akan disaksikan ya podcast ini oleh, nanti akan ditayangkan. Ya sekarang ini dari yang fokus dulu
belajar, sekolah, dan esok menentukan keberhasilan pada hari ini. Menurut Bapak, kan sekarang kita lagi perayaan Maulid Nabi nih Pak. Ada nggak Pak perbedaan apa aja yang Bapak rasakan nih dari zaman Bapak sama zaman sekarang perayaannya? Apa tuh Pak kira-kira? Perayaannya tuh syiarnya tuh tetap sama, cuman dulu Maulid Nabi ini sangat sangat sekali dilaksanakan, digelar, diselenggarakan di setiap kampung, pelosok, di tempat ibadah, ya. Kemudian kegiatan itu luar biasa dengan jamuan-jamuan, dan mulai dari anak kecil hingga orang tua. Nah sekarang ini perayaan Maulid Nabi ini begitu mulai hari-hari ini ya tanda kutip lah orang menuduhnya bid'ah segala macam. Iya. Ada Karena sekelompok orang menuduhkan bid'ah. Karena agama Islam ini banyak kayak tadi. Iya. Jadi karena itu solusi ya bagi anak muda yang cinta kepada Rasulullah, kelahirannya. Berarti kan kita akan mempelajari kehidupan sehari-harinya Rasulullah. Kita menghargai apa yang dilakukan beliau. Terutama masalah kejujuran dia. Dia disebut orang yang sidik, kemudian amanah, dapat dipercaya, dan seterusnya. Jadi karena itu sangat rugi di era milenial ini tidak care, tidak semangat untuk mengikuti hari-hari besar Islam, karena itu adalah bagian daripada cara kita menghormati Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, mengingat juga Pak ya. Mengingat perjuangan beliau, prosesnya sehingga dia akhirnya dari anak orang yang yatim, kemudian tinggal bapak, kemudian tinggal ibu, dan seterusnya, hingga dia berhasil berjuang memimpin umatnya, kemudian menyampaikan risalahnya ke semua umat di muka bumi ini. Dan paling tidak dapat kita contoh itu mulai dari akhlaknya. Hanya kayak yang harus kita Rasulullah itu tidak ada lain diturunkan oleh Rasulullah, oleh Allah SWT. Tidak ada lain dalam sebuah hadis itu, nama buistu liputan lima makarimah akhlak. Bunyinya kata Rasulullah, saya itu diturunkan ke muka bumi ini bukan artinya membawa apa, membawa kekayaan, membawa paling tidak untuk memberi teladan, ada memberi teladanan, membawa akhlak manusia, membawa akhlak yang baik. Jadi akhlak Rasulullah itu zaman dulu akhlaknya jahiliyah, orang waktu itu sebelum Rasulullah turun itu dia sangat jahil, bodoh, bejat, peradaban yang sangat ke belakang. Maka turunnya Rasulullah, maka akhlaknya baik. Pertama yang kita rasakan, Rasulullah itu menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Berarti sangat mulia ya. Sampai hadisnya tuh gawat, tidak, belum beriman la minum akadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Jadi belum sempurna iman seseorang, keyakinan seseorang, keyakinan anak emas misalnya, sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Rasulullah udah ada hadisnya ya. Jadi itulah peringatan Maulid itu digelar, mengingat sejarah, perjuangan, kemudian rekam jejak lah kalau zaman sekarang Rasulullah ya. Iya, di samping memang menghormati dan perjuangan beliau sangat besar, itu nikmat bagi kita.
Kalau Rasulullah tidak diturunkan, bagaimana kita berislam? Bagaimana kita beribadah, berkehidupan di lingkungan kita? Bagaimana kita terhadap dengan yang lain, makhluk lain, adabnya bagaimana, dan seterusnya. Dengan turunnya Rasulullah, maka terbentanglah semua alam, terbentanglah ilmu pengetahuan yang terasa. Tapi di Bangka ini alhamdulillah banget Pak ya, masih perayaannya masih kental Pak. Masih. Jadi di Bangka itu salah satu kearifan lokal dan memang budaya yang kita ketahui masih dijaga, budaya ataupun leluhur kearifan lokal yang ada masih ditinggi masyarakat sekitar, dan itu menjadi kebiasaan sampai turun. Nah itu harus dipertahankan, harus dieksis, harus dipromosikan. Apalagi anak-anak ya harus jangan anti maulid, anti sholawat misalnya, jangan. Kalau ada orang yang anti berselawat, apa itu selawat itu anak-anak, bukan anak-anak milenial itu. Karena di mana-mana sholawat beritanya ya. Iya. Sekarang sholawat aja kadang mungkin ada yang beranggapan itu nggak boleh Pak ya, dengan nyanyinya. Iya. Artinya kan sholawat ataupun sholat ya akhirnya sholat ada ketentuan dan tata cara sendiri. Iya, tidak bisa diganti, bisa dirubah. Kalau sholawatan bisa, misalnya sholawatan itu lagunya itu tergantung selera kita. Maksud kalau sholat yang penting, sholawat itu jelas untuk mengingatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bersyukur banget Pak ya, tadi tuh madrasah kita udah nyelenggarain acara ini Pak ya, berarti masih mengingat, masih menghormati. Iya. Madrasah Aliyah sangat identik dengan keislaman. Iya, basicnya Pak ya. Basicnya. Jadi kalau di SMA itu kalau menggelar maulid itu yang luar biasa. Kalau orang biasa saja, ya, memang negeri campur Pak ya, toleransinya sangat. Aliyah negeri, madrasah aliyah negeri memang mempelajari ilmu agama yang porsinya lebih banyak. Kalau misalnya MA yang lain itu memperingati maulid Nabi itu luar biasa. Nah, adalah memang dia banyak belajar umum. Iya. Kita di madrasah memang belajar agama dan itu campur kayak ada itu memang fungsi kita bagian daripada ajaran agama yang Islam. Bapak punya nggak sih Pak rencana kedepannya untuk madrasah di Pangkal Pinang program gitu? Bagaimana cara madrasah Pangkal Pinang sudah bagus, kami mengapresiasi dengan hadirnya podcast broadcast ini itu sebuah kemajuan yang kita bicara kita masalah apa bisa diundang dari tokoh yang lain, dari umum, dari yang wawasan kebangsaan yang lain, misalnya tidak mesti dari agama, misalnya dari yang umum apa ya, misalnya tokoh-tokoh yang lain, misalnya penyelenggara pemilu yang tahu wawasan tentang kepemiluan, kemudian tokoh yang terkait masalah misalnya masalah Pancasila, kan ada itu. Nah, diundang yang lain juga Pak ya. Saya kira anak-anak the best, tidak usah minder, harus semangat, harus levelnya ya sudah sama dengan pendidikan umum lainnya, dan bahkan tak tampil juara misalnya di simpetnya juara itu baris-barisnya juara ya udah bisa minimal dipertahankan, dibuat anak-anak siswanya di kawanmu yang lain diajak untuk berkreasi, berinovasi,
berkarya. Tinggalkan kenang-kenangan yang baik di sini. Nanti masa tua, oh saya alumni Madrasah Aliyah 1 Bangka Belitung. Ngobrol sama bapak. Banyak bapak. Udah itu saya punya karya wawancara Pak Firman. Iya. Sekarang saya jadi ini. Nah, itu bisa diwariskan dengan anak-anak, adik-adik kita di kemudian hari. Oh ini zamanmu. Itu nanti adik misalnya nanam kepang. Oh, ini zaman Ayub Hamid Sipulan. Nah, itu buatan atau apa kenangan baik dari Sipulan yang lain, sehingga itu sudah meninggalkan kenangan-kenangannya. Jejaknya Pak ya. Jejaknya. Jadi maka jelas kata Rasulullah bahwa kita sebanyak-banyaknya menebarkan manfaat kebaikan untuk orang yang sebanyak-banyaknya. Khairun nas anfa'uhum. Manusia yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Harus bermanfaat. Oke, perbincangan kita kali ini santai banget Pak ya. Tapi maknanya sangat tapi maknanya sangat berarti nih Pak ya. Luar biasa. Yang wawancara juga luar biasa, enjoy, pinter, dan Bapak doakan supaya nanti sukses. Amin. Mengejar cita-cita harapan orang tua semua. Jangan sia-siakan di masamu sekarang. Buatlah orang tua bahagia di masa depan. Ya. Saya mau wawancaranya sambil deg-degan nih Pak. Kepalanya. Pak kementeriannya langsung. Jadi Bapak juga dulu belajar kayak gini lah dekat. Tapi saya yakin Ayu sudah hampir beda dari jumlah ratusan orang yang Ayu bisa mewawancarai Bapak. Berarti itu tanda-tandanya sebuah kesuksesan di masa-masa yang akan datang ya. Semangat terus. Iya Pak. Kasih Pak ya. Itu dong Pak. Apa motivasi buat anak-anak madrasah lainnya atau buat teman-teman semua deh Pak? Singkat saja, artinya semangat dan belajar. Terus belajar. Terus belajar. Semangat dan terus belajar dan kesampingkan dulu yang menghalangi untuk belajar, karena yang itulah yang membuat kita tidak satukan. Ya, kesampingkan yang indah-indah tadi, HP segala macam, kesampingkan dulu itu kita untuk belajar, karena tidak mungkin ini waktu akan dihitung mundur, pasti akan menunggu. Untuk apa kita nyesal di kemudian hari, lebih baik nyesal sekarang. Saya kira itu. Oke, makasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, Pak. Oke Sobat Broman, ini perbincangan kita sangat berkesan untuk kita semua. Baiklah, kita tutup podcast kali ini. Saksikan terus podcast berikutnya.